Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Suka lupa menyebut nama sendiri ya kan. Pak Presiden, ini soal Lagi. Apa tuh? Soal masuknya tentara ke tentara aktif menjadi pejabat di jabatan publik. Kasus terbaru adalah Dirjen Bea Cukai di sisi lain dijabat oleh ada di sisi lain tentara. Di sisi lain ini tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI yang baru saja kita disahkan oleh Pak Presiden. Sudah ditandatangani. Ya, karena sejauh ini belum ada pernyataan bahwa pejabat TNI tersebut mundur. Kalau yang kita baca, Kapuspen memang menanggapi pelantikan itu karena sudah dilantik, maka Kapuspen akan mengusulkan supaya proses mundurnya dari tentara akan disegerakan. Ya. Kita masih menunggu karena pernyataannya dari Kapuspen itu sama dengan pernyataan Kapuspen sebelumnya ketika orang mempersoalkan Pak Teddy. Dulu Mayor Teddy. Lalu sekarang sudah kolonel dan menjadi Menteri Sekretaris Negara. Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet, bukan Menteri. Sekretaris Kabinet. Itu juga Kapuspen ketika itu bilang akan mempercepat proses pengunduran diri Mayor atau Kolonel Teddy. Ya ternyata tidak. Dan sampai sekarang nggak ada. Apakah kali ini pernyataan dia tentang Dirjen itu akan nggak ada apa-apanya? Itu kita tunggu. Sama halnya dengan pernyataan Kapuspen bahwa Direktur Mapolda ya akan mundur. Sama juga. Sampai sekarang kita juga nggak tahu kabarnya. Sebetulnya kan akan lebih fair buat semuanya dan saya kira juga buat kredibilitas TNI ya. Ya udah kalau udah ada skepnya mundur, umumin aja. Tapi karena nggak diumumin, kita jadi bertanya-tanya, mundur kagak, karena bukan prakteknya ya. Yang terjadi ke orang-orang lain kan seperti itu. Katanya mau mundur, sebenarnya nggak mundur. Kita sadar. Jangankan Bu Sri Mulyani, pasti Pak Jokowi juga sudah gergetan dengan orang-orang pajak ini, pelanggaran pajak yang makin masif dan bea cukai dan yang makin masif. Presiden. Pak Prabowo terhadap pelanggaran pajak dan bea cukai yang makin masif, sehingga memang lalu mungkin kepikiran udahlah kasih tentara. Dengan tentara dipikir semua akan disikat, walaupun kita juga nggak yakin apa benar begitu gitu. Tapi kalaupun begitu, ya sudah nggak apa, jangan menghalalkan cara lagi. Silakan saja, lalu proses kemundurannya dari TNI sehingga dia benar-benar tidak lagi menjadi perwira aktif. Dan di luar itu, di luar isu bahwa ini lagi-lagi terlihat menyepelekan undang-undang TNI. Di sisi lain juga kita awam melihat ini makin kenceng ya persaingan antara tentara dengan polisi. Karena pada hari-hari yang sama, kira-kira harinya sama ya. Pada minggu yang sama itu Sekjen DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diisi oleh perwira polisi yang masih aktif. Tapi kalau yang itu memang kalau yang untuk polisi memang tidak atau belum ada larangan polisi. Tidak ada larangan polisi menduduki jabatan-jabatan sipil. Walaupun menurut gua harusnya tidak pakai undang-undang pun, kita pakai common sense saja. Polisi itu bukan sipil biasa. Polisi itu sipil bersenjata. Jadi jangan samakan polisi dengan sipil. Gitu.
Ya cuman praktek polisi menduduki jenderal-jenderal polisi menduduki jabatan-jabatan Sudah lebih lama lagi. Sudah lebih lama lagi. Dan sudah hampir semua lembaga diduduki oleh perwira polisi. polisi. Dan yang diduduki jabatan strategis, Ji. Iya, dirjen, Sekjen, irjen gitu. Dan bahkan di kampus-kampus pegawai negeri udah namanya dosen, istilahnya dosen praktisi, apa namanya? Pengajar praktisi. Isinya polisi. ya. Cuman kalau di DPD itu memang strategis, di DPD itu memang strategis sehingga seorang jenderal polisi harus di tergantung tujuannya, Ji. Kita nggak tahu tujuannya. Ini kan persoalannya kan, ini kan mungkin sementara yang kita bisa lihat atau kita dengar masyarakat mengeluh itu mereka bilang ini sekarang ini sedang jor-joran atau sedang bersaing sangat kuat antara polisi dengan tentara. Nah, polisi itu dianggap sebagai pencerminan, ya, mewakili atau representatifnya Jokowi. Tentara itu representatifnya Pak Prabowo, presiden kita kan. Kesannya begitu. Kesannya begitu. Nah, kesan ini bisa mereka buktikan antara lain ketika tentara masuk ke kejaksaan. Ya kan, menjaga semua kejaksaan. Nah, kasus-kasus besar terbongkar. Termasuk antara lain Budi Ari, Judol, segala macam kan, yang tadinya tidak lalu terbongkar. Nah, sehingga itu makin membuat orang berpikir, iya ini betul, sebetulnya nih kejaksaan ini dijaganya bukan terhadap apa-apa, terhadap campur tangan polisi. Ini omongan masyarakat yang kita nggak bisa. Tapi kan polisi puncaknya kan juga presiden, Pak Presiden sendiri. Kenapa dibiarkan kompetisi? Wah, itu dia, itu. Makanya karena dianggap presiden sebelumnya ini. Tapi justru jangan-jangan karena itu pertanyaan sama, gue juga pertanyaan, emang seberapa strategisnya DPD sehingga sekjen itu menentukan banget memang. Sekjen di organisasi apapun, di lembaga apapun, di badan apapun, namanya sekjen itu posisinya strategis. Lalu kenapa DPD seberapa strategiskah posisi DPD sehingga sekjennya harus seorang polisi, sementara kita tahu track record DPD nyaris enggak signifikan dalam perkembangan ketatanegaraan kita. Saya jadi curiga. Kecurigaan gue adalah lari ke misalnya menjadi mengantisipasi kalau ada impeachment kan? Kalau ada proses impeachment Mas Gibran ini berlanjut, maka yang bisa melakukan impeachment kan MPR. Ya. MPR itu terdiri dari DPD, DPR dan DPD. Meskipun kalau semua DPR hadir, semua DPD nggak hadir, itu berjalan juga sebetulnya. Yeah. Konstitusinya kan begitu. Ini kan nambah suara aja maksud lu kan, memperkuat. Jadi memang itu dipegang oleh polisi untuk mengantisipasi kalau proses impeachment ini terus bergulir. Ya. Kalau orang DPD, kalau di luar itu gue nggak ngerti, gue nggak melihat apa yang strategis dari DPD. Ya, makanya kalau lu menganggap bahwa itu bisa strategis di dalam proses impeachment, nah itu kalau orang DPD dengar, gue rasa dia akan sangat menghargai ucapan lu, diapresiasi betul tuh. Karena selama ini kan dianggap nggak ada, DPD itu nggak punya pengaruh. Ya kalau untuk impeachment strategis lah dia. Untuk impeachment. Iya, tapi kalaupun misalkan, enggak sih. Untuk impeachment strategis bukan dalam artian perang. Dalam artian angka. Iya. Sebagai angka aja. Karena gini, tadi disebutkan bahwa meskipun dalam tanda petik tugas sekjen itu administrasi ya, tapi kalau undangan untuk sidang itu nggak nyampe, ya kan nggak tahu kalau ada undangan. Nggak begitu. Jadi begini, gue coba lihat dari perspektif lain soal DPD gitu kan, karena gue beberapa kali mampir juga ke kantor DPD. Pernah jadi konsultan DPD. Suara DPD sih. Dengar aja. Enggak, bukan. Jadi kelihatan di sana itu sekjen tidak akan bisa mempengaruhi anggota. Nggak akan bisa menekan. Paling yang bisa ditekan oleh sekjen apa sih? Menunda macam-macam uang lah ya, uang saku, uang apa. Tapi kan itu nggak mungkin, nggak akan signifikan lah. Satu itu. Kedua, DPD itu kan bukan partai, Ji. Iya. Jadi tidak bisa diatur orang itu mau bicara apa. Yang ngatur DPD itu kalau nih ya, itu di luar DPD. Misalnya lu anggota DPD tapi afiliasi lu tidak menjawab. Jadi untuk apa polisi di situ? Itu dia.
Itu dia. Jawaban gue itu. Persoalannya itu dia, itu membuat orang makin melihat bahwa ini hanya persaingan. Itu kemarin karena sekjen DPD-nya bukan polisi. Lo bisa bayangkan kalau mulai hari ini sekjennya polisi, itu semua bisa berubah. Karena gini Ji, urusan administrasi kadang-kadang kita anggap sepele, tapi penting. Misalnya gini, soal tanda tangan. Kan absen itu berdasarkan kehadiran dibuktikan dengan tanda tangan. Itu kan bisa satu halaman Enggak diambil. dong. Kalau misalkan ketika lu sudah masuk ke dalam sidang MPR. Sidang MPR untuk melakukan antara lain membahas impeachment, membahas pemakzulan wakil presiden. Yang memegang absen kan bukan orang DPD. Enggak, gua nggak lihat persoalan sesimpel itu. Enggak, lu kan menganggap bahwa ini kan tidak strategis. DPD-nya. Iya, itu sih nggak ada yang DPD-nya sendiri. Makanya kenapa sekarang dimasukin polisi, perwira polisi? Itu pasti karena ada sesuatu di belakangnya, ada sesuatu tujuannya. Iya. Jangan-jangan ini pemanasan aja. Strategisnya itu bukan dari peran. Gini. Hanya angka 125 itu angka, Ji. Gini, lu harus lihat pertarungan politik di DPD. Pertarungan politik di DPD, lo yang lo ceritain kan ketika sebelumnya bukan sekjennya, bukan polisi. Kalau sekjennya polisi, apa yang semua orang nggak bisa melakukan, polisi bisa melakukan? Menyandra orang. Siapa anggota DPD yang nggak main uang? Wah, luar biasa. Gini, proses untuk Menyandra itu, selesai lo disandra. Jadi proses untuk mendapatkan sekjen di DPD itu kan diusulkan oleh DPD. DPD yang mengusulkan. Iya. Kami mengusulkan si Anu. Iya. Kira-kira gitu Iya. ya. Kemudian oke, Iya. disetujui. Ya, Jadi, gitu. Yang mengusulkan tuh DPD sendiri. Iya. Oke. Jadi artinya DPD sudah dipegang sama polisi kan? Bisa ya, bisa enggak? Lu agak susah. Lu menjawab pertanyaan lu sendiri, nggak ada yang bisa. Lah buktinya semua orang mengusulkan dia. Enggak, bukan. Kenapa sih DPD ngusulin polisi itu? Bukan ketika dalam persidangan, karena tiap orang itu punya hak suara sendiri yang ketika dalam persidangan. Sekarang aja lu bisa. Betul Ji. Nggak ada yang bisa ngatur, tiba-tiba semuanya setuju kalau di sekjennya polisi. Wah, itu kan artinya lu dipegang. lu menganggap ada tangan yang tidak terlihat. Iya kan? Ya kan Kalau tangan tidak terlihat berarti lu nggak bisa menyalahkan yang DPD-nya. Berarti Bukan tidak DPD. menyalahkan DPD. Kita kan melihat ini konteksnya, ini ada apa. Oh, iya. Gitu loh. Lalu memang tangan tidak terlihat dari dua pihak ini yang kelihatan. Kalau saya melihatnya gini deh, mungkin DPD ini pemanasan dulu. Kalau DPD bisa masuk, ya nanti masuk DPR deh. Kalau DPR masuk MPR deh. Itu kan biasanya kayak gitu. Lama-lama sekjen partai semuanya sih. Iya, setelah itu. Iya. Ini Chan kalau kabinet jalanan dia bisa atur aja begitu atur aja kan, dan itu nggak bisa disalahkan. Karena tapi pada dasarnya kalau lu melihat bahwa itu pemanasan untuk impeachment atau macam-macam semacam itu nggak ada yang bisa menyalahkan. Tapi ini yang terjadi ini lalu memang yang gua prihatin, gua nggak prihatin terhadap, terserah aja lah polisi sama tentara mau adu itu. Cuman yang gua prihatin ini larinya kan lari ke mencederai proses demokrasi. Ya. Gini, lebih bahaya lagi dari itu, semua proses ini membuat banyak orang yang bicara sama gue segala macam, dan antara lain karena mereka nonton acara ini itu mereka ngomong bahwa sebetulnya mereka tidak Kenapa khawatir. lu pelan-pelan? Bukan. Ini dekat, jadi akan kencang. Kedengar. Dek, suaranya keras kan? Udah, jangan khawatir. Ini keras suaranya. Takut kedengeran. Enggak. Jadi dia mengatakan ini biar kelihatan dramatis gitu kan, jadi mereka mengatakan mereka juga nggak peduli lagi. Lu bicara demokrasi, mereka tidak peduli lagi soal demokrasi. Mereka bahkan ada yang menilai bahwa kenapa kemudian sekarang Pak Presiden, entah benar atau tidak, itu memasukkan orang-orang militer dan segala macam sampai terakhir anggota tim mawar ini yang jadi sekjen. Mereka nggak peduli. Banyak rakyat tidak peduli. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa demokrasi hanya menghasilkan kekayaan bagi sejumlah orang aja. Kalau lu menganggap demokrasi dihianati, yang mengkhianati demokrasi orang yang memperjuangkan demokrasi. Itu pendapat mereka. Maka banyak yang mengatakan bahwa nggak masalah mau militer mau apa, karena perbedaannya sekarang untuk yang saya jangan ada orang korupsi lagi.
Bisa nggak itu Bukan, jaminan Bukan nggak dijamin itu. Bukan itu. Bukannya tambah ngeri. Mereka nggak bicara itu. Mereka bicara sekarang mau ngomong apa? Hari ini kita mau bayar itu lebih besar daripada ketika bayar di masa Orde Baru. Kalau kita mau usaha, mau minta izin apa segala macam itu lebih besar karena harus lebih banyak. Ya itu kan omongan yang udah lama ya. Dulu di satu meja selesai, sekarang mejanya banyak gitu kan. Dan siapa mereka? Mereka orang-orang yang dulu memperjuangkan demokrasi. Jadi kepercayaan terhadap demokrasi turun sejalan dengan menurunnya atau menipisnya atau kecewanya orang pada tokoh-tokoh demokrasi. Saya nggak percaya kalau itu disampaikan orang-orang yang ikut berjuang di 98. Saya nggak percaya. Itu disampaikan oleh orang-orang yang dulu menikmati Orde Baru. Bisa saja. Menikmati Orde Baru sehingga sekarang dia merasa ya udahlah, katanya reformasi, kenyataannya lebih gampang di zaman Orde Baru. Itu bisa aja. itu. Bisa aja. Itu kita tidak bisa memastikan bahwa ini siapa. Oh, nyatanya sekarang yang berkuasa memang Golkar. Gerindra kan anaknya Golkar, Demokrat anaknya Golkar, kan gitu. Jadi memang ini banyak yang belum nyampe. Orang banyak boleh ngomong demokrasi, lo udah nggak peduli demokrasi mau mati atau mau apa, mau tentara yang merentah mau apa, udah. Gue masih peduli. Gue itu percaya banget sama demokrasi. Apalagi gue. Iya. Yang ngurusin pemilu. Kalau nggak ada pemilu kan kita nggak ada urusan ini. Nganggur Ji. Harusnya dia jadi ketua KPU. Iya. Udah dia kan Bawaslu udah, DKPP udah. Ijazahnya nggak memenuhi syarat. KPU. Oh jasanya. Makanya dia. Makanya ijazah kita nggak usah pakai jadiin syarat. Ijazah termasuk ijazah presiden itu nggak usah dijadiin syarat. Jadi nggak ada orang malsu-malsu. Ngapain malsu-malsu? Nggak, untuk dia masih jadi syarat. Makanya dia sekarang kan ngambil gelar doktor di itu. Dia apa? Karena persyaratan presiden itu selalu ini dikaitkan ini untuk mukul siapa, ini untuk mukul siapa. Inilah kita lari lagi dari DPD ke. Tapi DPD itu maksud gue bukan DPD. Intinya adalah persaingan polisi dan tentara ini harus di stop. Jangan lagi dikaitkan dengan dua figur yang seolah-olah atau yang dianggap ada di belakangnya kedua lembaga besar yang dua-duanya bersenjata ini. Menurut gua ngeri. Jadi sudah Pak Presiden tegaskanlah. Kapolri ganti, lalu semua bikin inline semua komandonya di tempatnya Pak Prabowo sehingga nggak ada lagi dualisme, nggak ada lagi apa istilahnya matahari kembar. Tadi dia nolak, sekarang dia setuju dualisme. Gimana ya coba terus? Kalaupun toh mau mengangkat polisi jadi menduduki jabatan sipil, yang ngangkat Pak Prabowo, presiden bukan orang lain. Gitu. Iya. Ya kan memang tanda tangan presiden. Itu sekjen DPD kan tanda tangan presiden. Iya, tapi kan kita tahu lah. Kita tahu. Justru yang tadi yang kita tahu di belakangnya ada dua. Itu dibiarkan terus gitu loh. Maksud lu Pak Jokowi? Iya. Matahari kembar. Pak Jokowi dan Prabowo, jangan ada dua lagi, satu udah. Matahari ya cuma satu. Iya. Ramayana satu lagi. udah masuk ke endorse nih, ini kan bahaya urusannya. Pak Presiden, itulah yang sudah dibicarakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.